Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Kamila PRR dari komunitas PRR Yogyakarta dengan tema Mengakui Tuhan adalah bukti cinta dan kesetiaan kita padanya. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, karena Roh Kudus telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kami merasakan kehadirannya dalam diri kami. Roh Kudus selalu membuat hati kami tenang, damai, dan mengalami sukacita. Dikala kami lelah, kami merasakan gerakan Roh Kudus selalu menguatkan kami. Bantulah kami untuk selalu menyadari kehadirannya dalam hidup kami. Semoga kami terus dikuasai oleh-Nya, sehingga kami tahu menempatkan diri sebagai umat yang selalu membutuhkan kehadirannya dalam hidup kami. Kuasailah diri kami selalu ya Roh Kudus. Biarlah kami tidak menyangkal Yesus di depan manusia, tidak menghujat Engkau ya Roh Kudus, dan tidak khawatir jika kami dalam masalah, karena kami percaya Allah Bapa dan Allah Putra akan mengutus Roh Kudus untuk membela kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengakui Tuhan
adalah bukti cinta dan kesetiaan kita padanya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa hal yang menjadi inti dari sabda Tuhan hari ini, bahwa Tuhan mengingatkan kita agar yang pertama, tidak menyangkal Dia di depan manusia. Yang kedua, tidak menghujat Roh Kudus. Dan yang ketiga, jangan khawatir jika kita dalam masalah, karena Roh Kudus pasti hadir untuk kita. Mengakui Tuhan sifatnya wajib bagi setiap pengikut Kristus. Tanda yang paling jelas untuk seorang Katolik adalah tanda salib, yang merupakan identitas iman kita. Mengimani Yesus tidak boleh hanya diam-diam dalam hati, atau hanya sebagai pelengkap identitas di KTP. Mengimani Yesus harus jelas dan berani mengakuinya di depan umum. Roh Kudus merupakan sumber kekuatan, pemberi inspirasi bagi hidup kita. Di awal hari, mengundang Roh Kudus itu sangat penting, entah lewat doa ataupun nyanyian Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kekuatannya untuk hidup kita sepanjang hari itu. Roh Kudus akan datang mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi. Sahabat-sahabatku, Tuhan tidak menuntut lebih dari kita. Yang Dia minta adalah mengakui Dia sebagai Tuhan kita satu-satunya yang setia menyertai dan pasti menyelamatkan kita. Mengandalkan dan berserah kepada Tuhan secara total adalah panggilan para murid dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Ini berarti kita diajak untuk terus mendekatkan diri kepadanya, menimba kekuatan, harapan, dan kasih yang sempurna dari Yesus Tuhan kita, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dengan segenap hati adalah bukti kita beriman padanya. Berarti juga kita bersedia untuk terus-menerus belajar dari hidup Yesus melalui peristiwa hidup kita setiap hari. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mampu memaknai setiap peristiwa hidup kita dalam bingkai Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mengakui Tuhan menjadikan kita saksi yang memberitakan kebenaran. Maka kita diajak untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan kita satu-satunya, mengakui Yesus sebagai Allah yang setia menyertai kita dalam suka maupun duka hidup kita. Bersatu dengannya, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Syukur bagimu Tuhan atas rahmat dan kesetiaan-Mu yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kesalahan. Mampukanlah kami untuk tetap berani dan setia mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah yang senantiasa membimbing dan menyelamatkan kami. Ajarilah kami untuk tidak menghujat Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah dan arahkanlah saudara-saudari kami, umat beriman yang diterpa berbagai tantangan hidup yang membuat mereka kurang berani untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan. Semoga mereka diberi kekuatan dan pengharapan yang teguh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon rahmat dan kekuatan serta pengharapan bagi saudara-saudari kami, keluarga, sahabat kenalan yang mengalami
penderitaan, dan sakit. Semoga Engkau memberi kesembuhan bagi mereka semua seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mempersembahkan intensi pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.